saya itu sering didatangi sosok yang tidak masuk, apa maksudnya, yang tidak kelihatan. Oh, yang tidak kasat mata. Yang tidak ada kasat mata, tapi terasa. Wah, tapi terasa banget. Ya, katanya terasa ketika datangnya gitu kan. Terus juga apa ya, dia itu kadang-kadang si tangannya itu katanya dipegang, dipegang, dan ininya juga misalkan maaf aja ya agak jorok. Jadi si celahnya itu dipelorotin sekali dua kali saja. Tapi ini yang paling parah karena menurutnya, nah ini yang di garis bawah itu barangnya itu kelihatan kan? Barangnya kepunyaannya itu kelihatan. Jadi si burungnya, nah yang itu tak kasat mata itu kelihatan banget gitu ya, terlihat banget. Iya, jadi tititnya itu selalu kukerluk. Selalu bangun itu kan. Tapi yang jelas biasanya ketika misalkan ditanya itu jenisnya yang suka sama perempuan itu adalah sejenis genderuwo. Kalau ke laki-laki biasanya sejenis kuntilanak. Nah, tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk sahabat misteri. Sekarang kita di pengobatan ABG Partabumi ada program baru yaitu Pod Mirror, podcast misteri dan horor. Ya, kebetulan di samping saya ada guru kita yaitu Kang Daniel yang insya Allah nanti akan memaparkan beberapa pengalaman-pengalaman beliau ketika beliau mengobati para pasiennya yang memang kebetulan ada gangguan gaib gitu ya Kang Daniel ya? Iya. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke pengalamannya, saya pengen tanya dulu ini Kang Daniel. Pengobatan ABG Partabumi itu sebenarnya apa sih gitu? Tapi sebelumnya ya saya mau menyapa dulu ke sahabat-sahabat ABG Partabumi di mana saja berada. Semoga Anda sekalian disehatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini kebetulan saya itu ada di daerah Cianjur. Kata beliau kan barusan udah dijelaskan mungkin ya, karena ada program baru yang mudah-mudahan ya sukses, dukung aja ya. Amin. Nah tadi itu pertanyaan itu pertanyaannya apa, yang dimaksud ABG Partabumi atau gimana? Iya, yang dimaksud ABG Partabumi supaya memang biar lebih mengenal lagi untuk sahabat-sahabat ABG Partabumi ini. Oh iya. Tapi nggak apa-apa ya sambil merokok ya, santai aja ya. Santai. Jadi memang lebih santai. Takutnya kalau ada asap-asap itu dikiranya lagi apa? Bakar kemenyan. Pada merokok. Parah ya, betul. Jadi gini, awalnya ABG ini dulu murid-murid saya gitu kan mengatakan udah aja Kang pakai ABG katanya. ABG itu apa kata saya itu? ABG itu katanya ahli berantas gangguan gaib. Tapi karena saya tidak merasa bahwa saya itu ahli berantas gangguan gaib, kata saya udah jangan ahli, kalau mau pakai ABG udah aja asli berantas gangguan gaib aja gitu. Karena betul-betul kalau saya sendiri gitu kan, ya kalau di ABG Partabumi itu tidak ada rekayasa atau settingan. Nah, karena kebetulan kalau pengobatan itu kan istilahnya privasi. Iya Kang. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak mau kan dipublikasikan. Iya betul Kang. Nah, akhirnya mungkin saya ini apa ya, mungkin ada cerita-cerita seperti ini ya bagus juga, seperti pengobatan, karena kan si orangnya tersebut tidak bisa tidak bisa divideokan gitu, nggak mau dikamerakan. Ya. Nah balik lagi masalah ABG Partabumi.
Nah itu pakai, kenapa kata saya ditambahin pakai parta. Iya. Nah itu ada historinya. Ada historinya. Betul. Parta itu kebetulan kan kakek saya parta namanya. Iya. Nah yang mengurus saya sampai saya SMP, karena dulu orang tua saya itu berpindah-pindah kerja dari kota satu ke kota yang lainnya, akhirnya kan menetapnya di daerah Cianjur. Iya. Itu apa, saya itu ya dibesarkan sama kakek. Akhirnya setiap kali misalkan saya punya usaha apapun, pasti ada nama partanya. Oh, jadi historis Parta Bumi itu dari situ ya, nama Iya. kakek juga gitu. Iya, dari situ. Nah, jadi akhirnya kan sekarang juga Al Hikmah Parta Bumi seperti Iya. itu. Alhamdulillah. Nah, di ABG Parta Bumi ini saya memang penasaran nih. Karena kan memang asli berantas gangguan gaib nih. Nah, ketika pengobatan terakhir kali yang sekarang gitu, ada pengalaman apa tak Kang Daniel? Saya pengalaman apa ya, karena banyak. Saya itu kan pengobatan itu sehari itu bisa nyampe ya puluhan orang lah, atau beberapa keluarga gitu. Iya, iya. Karena dengan keilmuan saya itu sebetulnya sekarang masih dalam perjalanan. Kenapa dalam perjalanan? Ketika saya diundang, karena kalau orang lain kadang-kadang di tempat saja nunggu. Kalau saya, kalau ada waktu pasti saya berangkat. Bahkan kemarin-kemarin saya pun ke Cianjur Selatan, ke daerah Cidaun, ke daerah Padasuka, Iya. terus juga ke Pasir Kuda, Iya. dan ke daerah, pokoknya ke daerah-daerah selatan ya, termasuk ke Pabengpeng, Pamijahan, Kuningan, Banten, itu dalam rangka pengobatan. Iya. Ya mungkin itu kan perjalanan, tetapi ya sekali lagi karena privasi jadi jarang divideokan. Iya. Nah, untuk pengalaman sendiri ada mungkin beberapa minggu ke belakang. Ini yang mungkin hal-hal yang kalau kerasukan biasa makan sudah tidak asing lagi. Oh, sudah asing lagi, memang suka ada di mana-mana gitu, di Ya. kampung ada juga. Ya, gitu. seperti itu. Tapi ini ada hal yang menarik. Kenapa? Ini yang di pertanyaannya kan orang-orang bertanya, mungkin disangkanya itu bohong. Iya. Ada orang yang diperkosa sama jin. Wah, teman-teman, sahabat sekalian, ada orang yang diperkosa sama jin. Ini ceritanya seperti apa ya? Seperti apa tak Kang Daniel pengalaman waktu pengobatannya itu? Nah, kebetulan waktu beberapa minggu ke belakang itu di daerah Bandung ya, Iya. ada orang yang datang sepasang suami istri. Ya, dan mengatakan bahwa kata suaminya itu, istri saya itu dingin katanya. Oh, istrinya dingin Kang Daniel? Ya, maksudnya dingin itu dalam hal apa ya, nafkah batin. Oh, dalam hal nafkah batinnya jadi dingin banget. Jadi memang istilahnya tuh dia nggak ada, kalau kata zaman sekarang mah nggak ada chemistry mungkin gitu ya? Atau gimana? Bukan, dalam hal hubungan suami itu ya bisa dikatakan masalah seks lah. Oh, seperti itu. Ya, jadi dingin. Bahkan si istrinya itu kadang-kadang tidak mau melayani. Oh, jadi seperti itu. Kadang kalau dipaksa, kadang katanya sering malah nangis karena tidak ada rasa. Oh, Nah, kebetulan si suaminya ini beliau kerjanya itu di luar kota. Dan kalau datang itu seminggu sekali. Oh, jadi setiap minggu sekali ketika sang suami pengen dilayani sama istrinya, istrinya tidak mau. Iya, tidak mau. Oh, seperti itu. Iya, jadi karena bahkan akhirnya beliau bercerita, si istrinya itu bercerita. Oh, Jadi kalaupun melayani suami itu katanya hanya terpaksa saja. hanya terpaksa. Iya, hanya terpaksa. Jadi terpaksanya itu karena dia itu takut mungkin ada sedikit ingat dosa dan lain-lain lah. Kalau kita tidak melayani, katanya saya juga ya takut lah kalau dosa. Akhirnya dengan terpaksa melayani suaminya. Nah, seperti itu. Iya, iya. Dan akhirnya dia pun terbuka setelah ya saya
Kalau bahasa Sundanya itu diselok atau di apa? Dipancing gitu ya. Dipancing gitu ya. Iya. Dipancing. Ya kata saya itu kemungkinan besar ibu ini, teteh ini ya masih apa? Bukan ibu-ibu lah, masih muda lah, kira-kira umurnya itu sekitar 27-an lah. Wah, itu masih muda banget iya, ya. Anaknya baru satu. Anaknya baru satu juga. Nah, setelah saya pancing, akhirnya beliau mengakui, bahkan di depan suaminya. Jadi katanya itu kalau tidak ada suaminya, saya itu sering didatangi sosok yang tidak masuk, apa maksudnya? Yang tidak kelihatan. Oh, yang tidak kasat mata. Yang tidak ada kasat mata, tapi terasa. Wah, tapi terasa banget. Ya, katanya terasa ketika datangnya gitu kan. Terus juga apa ya, dia itu kadang-kadang si tangannya itu katanya dipegang, dan ininya juga misalkan maaf aja ya agak jorok, jadi si celahnya itu dipelorotin. Oh, dia dibuka langsung sama yang kasat mata itu. Iya, gitu. sampai dipelorotin. Dan pengakuan dia itu seminggu itu 2 kali sampai 3 kali diperkosa. Waduh, tuh teman-teman, ada seorang istri yang hampir 3 kali seminggu diperkosa sama makhluk yang tak kasat mata ini. Nah, kalau makhluk yang tak kasat matanya itu yang ini teh kira-kira itu teh apa, Kang? Jadi gini, cerita selanjutnya ya. Jadi kata beliau, barangnya itu ada. Barangnya ada. Jadi maksudnya kepunyaannya itu ada, kadang-kadang kelihatan. Oh, kadang-kadang kelihatan. Wujudnya nggak ada. Waduh. Kan ketika misalkan nyium juga terasa si giginya itu apa ya, kayak gigi, kayak taring itu kena ke mulut itu. Jadi beradu mulutnya tuh kerasa banget kalau terasa. Tapi dia tidak bisa misalkan melawan. Kaki juga tidak bisa apa ya, terbuka sendiri. Dan akhirnya si tangan, kalau tangan ya jelas-jelas katanya seperti ada yang mencengkram, yang megang, ya tidak bisa gerak gitu kan. Dan akhirnya ya mohon maaf aja, jadi akhirnya dia pun merasakan hal sesuatu seperti hubungan suami istri. Bahkan itu melebihi dengan manusia katanya. Rasanya melebihi dengan manusia? Iya, itu berulang-ulang. Itu udah beberapa tahun itu seperti itu. Oh, jadi itu memang sering terjadi kepada beliau teh. Iya, udah lama katanya. Nah, udah lama. Dan ini apa yang menariknya di sini gitu. Iya. Yang tidak masuk logika di sini, kok sampai memperkosa manusia seperti itu? Itu kan biadab sebetulnya. Bangsa jin memperkosa manusia. Dan akhirnya kan dengan suami itu merasakan apa ya, jadi dingin gitu, tidak mau melayani suami karena mungkin sudah terpuaskan. Dan ketika datang itu si wanita tersebut itu cantik, tapi matanya itu mungkin karena keseringan itu apa seperti lemas. Matanya juga apa kayak jadi lembab gitu ya, lembab mungkin gimana ya, karena begadang tiap malam juga, tiap malam seperti pengantin baru. Iya, betul itu kan. Wah, itu parah bener itu. Dan ini ketika apa, dia itu kan udah berobat kemana-mana. Tapi kalau misalkan berobat ke seseorang itu malahan si yang mengobatinya itu 1 kali 2 kali ngobatin itu katanya apa, malahan jadi suka. Oh, jadi yang terapisnya itu pas mengobatin jadi malah mencintai juga. Iya. Makanya akhirnya sampai lama katanya tidak diobatin lagi. Karena kata beliau ya, kata si teteh ini udah bosan. Jadi bosannya itu takutnya apa? Jadi ketika ngobatin 1 kali 2 kali malah mengatakan cinta. Yang mengobati mau ustad, mau dukun, mau ajengan katanya itu, mau haji, mau apa, malahan mengatakan cinta. Oh, jadi berbalik mencintai dia juga gitu ya? Iya. Tapi kalau menurut pengalaman saya gitu kan, memang itu membuyarkan konsentrasi orang yang mengobati. Itu kan pengaruh gaib sebetulnya. Pengaruh si jin tersebut supaya nggak lanjut untuk mengobati, ya akhirnya digoda lah. Jadi kebetulan wanitanya cantik, bahenol juga,
Nah, pasti jadi bikin tergoda. ya Bang, makin gitu. tergoda dan juga ya diiming-iming atau misalkan ada pengaruh gaib, ya akhirnya bukan ngobatin, malahan dengarnya mungkin malah merangsang. Iya. Jadi pengennya ya jadi gitulah Jadi pengen ngobatin. Oh, jadi pengen juga mengernya kalau jadi penasaran juga mungkin si pengobat terapisnya juga ya, si pengobatnya. Iya, mungkin seperti itu. Dan memang ngobatin apa hal-hal yang seperti itu bukan sekali dua kali saja, tapi Iya. ini yang paling parah karena menurutnya, nah ini yang di garis bawah itu barangnya itu kelihatan kadang-kadang. Barangnya Kepunyaannya itu Iya. kan kelihatan. Jadi si burungnya, Nah, yang itu. tak kasat mata itu kelihatan banget gitu ya, terlihat banget. Iya, jadi titiknya itu selalu kukerluk. Selalu bangun itu kan. Itu yang itu paling parah itu kan. Iya. Tapi di kota Cianjur juga, saya sempat ngobatin bahkan itu dengan adik saya gitu kan. Iya. Nah, kalau itu mah memang mungkin karena malu ya, tidak terus terang. Iya. Jadi dia mah nggak ngomongin masalah burung ya, Iya. tapi masuknya katanya terasa, meluknya terasa, terus juga nyiumnya terasa, membelai rambutnya juga terasa. Itu mah gadis, Oh, dia masih gadis. masih gadis. Oh, gitu. Usianya itu sekitar 37 tahun, hampir 40 tahun, belum menikah. Cantik orangnya, Wah, tinggi yang. iya. Terus ininya orangnya juga apa ya? Karir juga. Karirnya, iya. Iya, karirnya bagus. Karirnya Iya, udah pegawai di pemerintahan juga. Jadi itu ada hebat ya. di daerah di daerah Cianjur juga pernah ngobatin ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres gitu. Iya. Dan pengobatan ABG Partabumi alhamdulillah sering dikabul sama Allah hanya 1 kali. Gitu. Alhamdulillah. Dan ini juga yang di Bandung itu waktu setelah berbincang-bincang gitu, Iya. akhirnya diobati juga gitu, udah kan dikeluarin dari badannya dan dikurung. Tapi dikurung juga saya sering ngobrol, sebetulnya dikurung itu bukan berarti untuk selamanya dikurung jin tersebut, tapi ini semata-mata untuk memindahkan saja. Memindahkan. Karena saya kan juga ingat, saya kan bukan nabi, bukan wali, bukan apa. Nabi juga kan pernah mengatakan ketika beliau itu lagi sujud, lagi sholat itu kan digoda sama Ifrit. Iya. Nah, beliau itu sampai si Ifrit ini dicekik sama Nabi itu sama tangannya sampai air liurnya itu terasa dingin kan di tangan. Nabi berkata begini, kalau saya tidak ingat saudaraku Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman ya, Iya. niscaya saya akan ikat di tiang masjid dan akan dijadikan mainan anak-anak. Nah, kalau nggak salah itu hadis apa ya? Bukhari ya? Hadis Bukhari. Oh iya, Bukhari ya. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya saya juga tidak berani sebetulnya ya, saudara-saudara, saya tidak berani sebetulnya untuk mengurung. Cuman kalau ancaman-ancaman tersebut, saya akan ikat seumur hidup, saya akan misalkan kurung seumur hidup. Nah, itu untuk menakut-nakuti jin. Karena iya. jin juga seperti manusia, kalau kita misalkan berani, Iya. dia pun takut. Oh, seperti itu ya. Jadi kan seperti kalau bahasanya kan ghost. Iya. Ghost itu ngagos Ngagos. itu berarti karena apa ya? Lebih keras ini. Menggertak. Menggertak. Iya, menggertak. Jadi misalkan kalau dia itu volumenya misalkan hanya 15%, ya kita setengahnya. Kalau kita setengahnya ya kita polin aja gitu. Iya. Bahkan lebih sadis lagi, tapi itu juga harus dengan ilmunya dan harus yakin kepada Allah. Karena kalau dengan ilmunya, gimana kalau dia menyerang? Iya. Dia mau mencoba misalkan, dia kan udah takut, tapi dia penasaran, benar dia ada ilmunya, dan itu kan bertingkat-tingkat jin juga kesaktiannya. Oh, Jadi kalau yang tingkatannya tinggi, dia bisa membaca, wah ini orang cuma menggertak aja, akhirnya kan seperti itu. Gimana kalau mencoba? Itu kan Iya. sihirnya sekali begini, kadang-kadang orang itu sakit, itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan efeknya itu sakit di punggung itu Iya, sakit di seluruh tubuh itu ini. Nah, seperti itu. Nah, kan kembali lagi kita ke topik yang diperkosa sama jin gitu ya. Saya pernah ada pengalaman waktu saya berkuliah di Bandung gitu ya. Oh, iya. Waktu saya berkuliah di Bandung, waktu itu, tapi memang ini saya pengalamannya memang lewat mimpi. Lewat mimpi ya? Lewat mimpi itu memang bisa katakanlah dia ada sesosok
wanita Miske atau yang kita sering bilang itu Kunti lah gitu kan. Nah, memang di sosok Kunti itu di dalam mimpi itu dia tuh cantik sekali, cantik banget, sehingga kadang dia memang sering beberapa kali dalam mimpi saya sering nampak terus gitu, dan sehingga akhirnya setelah beberapa kali nampak dan saya pun ternyata jadi bermimpi basah gitu, intinya bermimpi basah dengan makhluk itu gitu. Nah, untuk semacam itu pun apa itu memang gangguan juga dengan istilahnya diperkosa sama jin juga gitu, apa tidak gitu Kang? Nah ini ada dua hal ya yang saya garis bawahi, ini kan menurut pengalaman saya. Pertama, kalau yang datangnya itu menampakkan muka yang menyeramkan, ya berbentuknya apakah ular atau misalkan mukanya ya serem ya, yang serem-serem atau menakutkan, hal-hal atau dikejar-kejar makhluk yang seperti gimana ya, seperti ya Kunti atau tapi yang menyeramkan gitu ya. Jadi intinya itu pertanda santet juga bisa. Tapi kalau misalkan menampakkan cantik atau menampakkannya di mimpi itu ganteng, biasanya si jin itu suka, suka atau mencintai. Jadi si jinnya itu mencintai kita gitu? Iya, mencintai. Nah, kalau misalkan disukai atau dicintai sama jin, itu saya sering ngobatin, biasanya susah laku. Aduh, gimana gantengnya? Iya. Ya, misalkan nih, ya. Iya. Ya, mohon maaf, itu tadi belum, sumpah ini bukan rekayasa ya. Saya itu belum menanyakan namanya. Siapa namanya? Namanya Maulana. Ya, Maulana. Gini, misalkan Maulana nih pernah mimpi seperti itu. Iya, Kang. Itu bisa dipastikan. Ini walau alam ya, bisa dipastikan itu susah untuk mencari jodoh kalau disukai sama jin. Karena dihalangi. Kalau misalkan kitanya suka sama perempuannya, kadang-kadang si perempuannya itu, ya ini manusia ya, yang si perempuannya itu kalau kita suka malahan kadang-kadang menghindar, jadi tidak mau gitu. Kalau misalkan dia suka misalkan sama kita, kadang-kadang kitanya yang tidak mau. Oh, jadi gitu ya. Pantas, berarti waktu dulu juga memang pernah saya suka sama wanita gitu. Dan walaupun saya jadian gitu kan dengan wanita tersebut, nggak lama gitu si wanita ini jadi malah memang pergi jadi ya saya di PHP-in lah, ditinggalin langsung gitu. Ataupun misalkan memang ada yang suka banget sama saya dan saya pun misalnya jadian, dan itu juga nggak lama Kang, cuma seminggu gitu. Nah ya udah, sayanya jangan jadi nggak mau gitu. Memang terasa mungkin karena gangguan jin itu juga mungkin ya. Iya, bisa jadi. Karena sering ngobatin, ada usianya yang sampai 40 tahun, 42 tahun, bahkan ada 50 tahun. Ya ternyata disukai sama jin, dia itu kan tidak menikah. Tapi setelah dibersihkan, badannya itu dibersihkan dari gangguan jin tersebut, alhamdulillah akhirnya sama Allah dipertemukanlah dengan jodoh gitu. Alhamdulillah. Ya sekarang sudah banyak yang menikah. Gitu, orang-orang yang diganggu setelah dibersihkan 2 minggu atau 1 bulan kemudian saya mendapatkan kabar katanya sudah menikah. Dan kalau misalkan yang biasanya suka ke manusia, itu biasanya kalau ke laki-laki itu kebanyakan adalah kuntilanak. Itu tapi bukan kuntilanak ini ya yang merah. Kalau kuntilanak merah itu biasanya sudah gimana ya, entah setelah beberapa tahun dia bertapa, biasanya sampai 10.000 tahun untuk mencapai dia jadi kuntilanak merah. Nah itu kesaktiannya lebih tinggi dan memang jadi pimpinan. Itu biasanya itu ada pantangan atau tidak boleh menyukai manusia. Tapi kalau kuntilanak yang putih biasanya bisa suka kepada manusia, biasanya ke laki-laki. Kadang nemenin tidur. Nah itu kan hati-hati. Makanya kalau mau tidur harus berdoa dulu gitu. Seperti kan kalau Nabi harus berdoa kan, kata Nabi juga. Ya, Falaq, Anas harus dibaca itu. Nah terus juga misalkan kalau ke perempuan itu sejenisnya biasanya genderuwo. Oh, sejenis genderuwo ya? Sejenis genderuwo. Makanya kalau di Jawa Timur pernah mungkin dengar ada anak genderuwo. Iya. Nah itu walau alam ya, apakah betul anaknya atau bukan gitu ya. Tapi yang jelas biasanya ketika misalkan ditanya
itu jenisnya yang suka sama perempuan itu adalah sejenis genderuwo. Kalau ke laki-laki biasanya sejenis kuntilanak. Nah, tapi kalau kuntilanak biasanya bukan suka sama laki-laki saja, ke anak kecil juga suka, dan juga kalau ke perempuan yang habis melahirkan, nah itu biasanya diganggu sama kuntilanak karena kuntilanak kebanyakan suka darah. Oh, suka darah? Iya, seperti itu. Nah ini walau ya kalau di agama mungkin tidak tercantum ya, tapi ini menurut pengalaman ketika ditanya dan ya saudara-saudara juga ya yang melihat perbincangan ini gitu bisa dilihat misalkan di channel atau di lain lah, bisa lihat-lihat atau proses atau apa gitu kan, itu kan ya hampir semuanya itu kebanyakan kuntilanak itu suka kepada bayi dan kepada darah. Bayi dan darah. Iya, bahasanya kan seperti itu. Iya, Kang. Nah, saya jadi penasaran nih, jadi ketakutan banget gitu ya. Karena kan kalau disukai sama jin jadi susah jodoh juga gitu ya, Kang ya. Yang jadi pertanyaan, di saya masih ada nggak, Kang? Saya takut jadi ini gak mau ada membahas seperti ini secara kebetulan mungkin ya. Ya, secara kebetulan. Jadi gini, saya itu kan mendadak, memang betul-betul bukan rekayasa, kebetulan ini teman-teman adik saya gitu. Saya itu harus mengobati. Nah, alhamdulillah pas ke rumah itu ada teman adik saya nih bawa kamera segala macam, ya udah akhirnya kan ngobrol-ngobrol, jadi saya juga baru kenalan gitu. Apa yang dibicarakan kenapa nyambung, beliau juga mengalami hal seperti itu, pernah didatangi itu sosok-sosok yang cantik ya, sampai basah juga ya. Masalahnya itu tuh, jadi saya juga sekarang ketakutan nih jadi susah jodoh gitu. Tuh kebetulan ya, susah jodoh katanya nyambung gini ya. Iya, makanya jadi penasaran juga gitu. Jadi gini ya, kalau ke laki-laki biasanya kan bukan saya berarti merendahkan, tapi ini pengalaman saya. Kuntilanak itu ilmunya itu menurut saya itu agak rendah. Beda dengan genderuwo. Makanya kalau genderuwo itu kebanyakan bisa menampakkan atau maksudnya sampai bisa merasakan gitu si perempuan itu. Jadi kalau misalkan lewat mimpi, jadi ada yang lewat mimpi dan ada yang secara langsung. Itu genderuwo. Nah, kalau kuntilanak itu kebanyakan menggauli kita, atau misalkan secara terang-terangan taruh memperkosa kita misalkan segala macam, itu biasanya kuntilanak jarang terjadi, biasanya lewat mimpi. Dan menampakkannya kalau bukan kiriman pasti yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng, bahkan kadang-kadang kelihatannya kalau di kita mah tidak ada bandingannya lah. Iya, memang cantiknya itu cantiknya itu gak ada bandingannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bertanya misalkan ada dan tidak gitu kan, nah coba misalkan sekarang nggak apa-apa dilihat sama saya? Boleh. Nah ini kebetulan aja ya, saya lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba merem. Ya, bismillah. Apa yang dirasakan? Saya dilihat sama saya, apakah misalkan detak jantung semakin meningkat, atau misalkan ada hal-hal aneh lainnya, atau biasa-biasa saja? Sebenarnya kalau biasa-biasa saja, saya akan coba beda lagi caranya. Kalau misalkan dari awal ngobrol sih ada hawa-hawa dingin di sekitar tangan sama kaki, dan ketika dilihat dan ini sekarang detak jantung agak berdebar lebih gitu, lebih kencang gitu. Detak jantung lebih kencang juga nih. Kenapa saya misalkan tidak langsung mengatakan ada atau tidak, tapi ini kan harus dirasakan sama sendiri. Pertama itu, yang kedua,
saya akan raba di punggung. Ini tidak di ini apa tangan saya tidak di apa di Rekayasa. diraba didekatin atau di apa ya? Langsung diraba, langsung di Tidak ditempelkan lah, maksudnya tidak iya. tempel ke tubuh ya. Siap. Ada hawa panas tuh Kang. Gimana? Di sekitar punggung memang ada hawa panas gitu. Iya. Nah, itu kan kalau gini, kalau misalkan dingin itu biasanya penyakit medis. Kalau misalkan hangat, cuman hangat-hangat biasa, itu bisa dipastikan normal. Dan kalau misalkan agak panas ke atas, nah itu kan detak jantung makin meningkat. Iya. Ya, Betul. terus juga kadang bisa saja gitu ya, biasanya keluar keringat dingin, atau bisa misalkan panas gerak. Jadi perasaan di ruangan itu terasa panas ke badan. Iya. Dan nah itu ya bisa dipastikan masih ada gangguan gaib. Masih ada gangguan gaib ya. Iya. Itu nanti bisa insya Allah bisa dibersihkan. Dan saya insya Allah ini ya atas izin Allah biasanya paling 15 menit atau 20 menit itu. Kalau biasanya kalau dikurung itu tidak balik lagi. Kalau dikurung ya terus badannya juga ditutup. Jadi ada di dalam tubuh itu yang disebut sensor gaib atau portal gaib. Nah, ini kalau portal gaibnya ditutup ya biasanya insya Allah tidak masuk lagi, apalagi kalau dihapus. Kalau saya biasanya dihapus. Hapusnya. Karena orang itu kan ada sensor gaib, semuanya juga punya fasilitas itu. Nah itu yang masuknya gaib itu ke dalam tubuh itu karena ada sensor gaib. Seperti gini lah, kita lewat misalkan ke sebuah pohon yang besar atau ke tempat yang angker, yang memberitahunya itu kadang-kadang bulu kuduk gitu kan, bulu kuduknya berdiri, atau misalkan tangan tahu-tahu berdiri aja. Dan dari berdiri itu langsung larinya ke detak jantung, makin meningkat. Akhirnya kan ya merasa ketakutan dan lain-lain. Itu kan disebut sensor gaib. Jadi sensor terbuka mah gitu kan. Ada orang juga yang bahasa kalau Sunda itu kan lempuh yuni itu. Iya, lempuh yuni itu gampangan gitu. Jadi gampang sensitif lah. Sensitif. Jadi sedikit-sedikit kerasukan, kerasukan itu portal gaibnya memang sudah terbuka lebar gitu. Berarti kalau misalkan di HP sinyalnya benar-benar tarik banget ya. Full gitu. Full sinyal seperti itu. Iya. Ya jadi gimana? Nanti mau dibersihin nggak setelah ini? Ngobrol ini atau sepertinya masih cinta? Mungkin masih cinta. Tidak, saya ingin menikah. Saya ingin segera mendapatkan jodoh. Tapi ini ya kalau kalau misalkan hanya lewat mimpi, nah itu masih orsinil. Itu tidak apa-apa ya kalau mimpi itu masih orsinil. Ini yang gawat mah ada perawan. Siapa yang merawaninnya gitu kan? Padahal dia tidak bergaul dengan manusia, tapi dia udah nggak perawan. Waduh itu hal-hal yang ngeri banget ya, betul-betul. Kalau laki-laki mah sepertinya meskipun dia sudah misalkan melakukan hal di luar agama atau berhubungan badan dengan perempuan, tidak kelihatan gitu kan. Tapi kalau perempuan mah ada cacatnya. Cacatnya jadi bolong gitu kan. Jadi ketahuan. Laki-laki kadang nggak ketahuan. Makanya perempuan hati-hati ya. Terus juga kalau mau tidur ya harus baca doa, kata Nabi juga. Nah ini kebanyakan kan orang itu untuk menjaga badan,
kadang-kadang kebanyakan menggunakan hodam atau penjagaan itu menggunakan jin, ingin laku betul. jualan menggunakan jin, ingin misalkan apa rumah dijaga itu menggunakan jin. Iya, betul. Akhirnya kan lupa kepada Allah. Nah itu yang ditakutkannya, itu akhirnya kan terjadi kemusyrikan. Betul. Itu kan dosa musyrik itu memang tidak akan diampuni oleh Allah. Intinya ginilah. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, kan gitu bahasanya, faqad taro isman adima, sesungguhnya itu sudah melakukan dosa yang amat besar. Kan ada dosa besar, ada yang dosa yang amat besar. Yang amat besar ini tidak diampuni kalau dia misalkan sebelum meninggal belum taubat gitu kan. Nah, jadi Allah juga kan mengatakannya sebagaimana dosanya itu manusia, itu insya Allah dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa musyrik, kan bahasanya seperti itu. Betul. Apalagi ininya juga pakod gitu ya. Berarti teramat sangat besar gitu dosanya ini, fakod. Nah, gini Kang, supaya kita bisa benar-benar terhindar nih dari gangguan jin yang seperti itu gitu ya, supaya bisa minimal misalkan untuk bertemu dengan Kang Daniel sekarang kan mungkin belum bisa, misalkan untuk para saudara-saudara ABG ini untuk pembuatan sendiri gitu misalnya, wejangan dari Kang Daniel ada nggak, supaya misalkan minimal itu untuk saudara-saudara pengobatan ABG Partabumi ini, jadi dia punya punya penjagaan diri sendiri juga gitu, selainnya gitu. Ya gini, minimalnya kita itu pertama bisa saja setiap beres sholat itu membacakan ayat kursi, dan awalnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu saudara-saudara, minimal untuk saudara-saudara terhindar dari gangguan-gangguan jin, saudara-saudara harus lebih aktif lagi gitu ya. Jangan melupakan sholat tuh, karena setelah sholat apalagi sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama gitu kan. Setelah sholat kita berzikir juga, jangan lupa berzikir. Yang pertama tadi kan berlindung kepada Allah, terus baca ayat kursi, dan juga jangan lupa selalu berzikir kepada Allah gitu. Ya minimalnya tadi kan subhanallah. Ada tambahan ya. Oh iya. Ada tambahannya, misalkan kalau mau tidur itu bacakan yang sering dibaca itu misalkan bismika Allahumma ya wa bismika amu. Oh iya, betul. Terus juga baca palak anas itu kan mau tidur, dan bahkan ya bagusnya kalau di ini kan ditiupkan ke tangan. Kalau itu kan ada Nabi kan seperti itu. Iya, betul. Ke tangan terus diusapkan ke seluruh badan. Ya, itu bagusnya seperti itu, tapi kadang-kadang orang kan lupa. Betul. Akhirnya kan terkena gangguan gaib, santet atau apa. Ya kebanyakan lupa. Betul kan. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, mungkin obrolan ini dicukupkan sekian. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya sendiri atau buat saudara sekalian yang ada di rumah. Amin. Ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya. Dan mungkin kita tutup aja ya. Dengan doa, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, seperti itu dulu untuk sekarang ya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol podcast misteri horror bersama Kang Daniel dari pembuatan ABG Partabumi. Insyaallah nanti kita akan bikin video next selanjutnya dengan tema-tema yang lebih ciamik lagi, lebih menarik lagi. Tetap stay tune. Jangan lupa like, subscribe. Uang perginya like aja lah sama subscribe.